Amerika Serikat sedang dalam situasi kacau mendapat banyak masalah di berbagai aspek. Selain hampir kalah saing dengan Cina, negeri Paman Sam juga dibuat ketar-ketir di Timur Tengah. Serangan brutal dari kelompok pejuang membuat tentara Paman Sam menarik 1.000 pasukannya dari Suriah. Di sisi lain, Amerika Serikat kini mulai memperbaiki hubungannya dengan Iran. Israel pun dibuat cemburu dan memberanikan diri menyerang Iran secara sendiri. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Kesulitan menang hingga pulangkan pasukan. Amerika Serikat menerima berbagai kerugian besar semenjak dipimpin Presiden Donald Trump. Negeri Paman Sam saat ini menerima berbagai ujian berat yang melanda. Saat ini negeri Paman Sam dengan kewalahan menghadapi Cina dalam perang tarif. Negara yang identik dengan panda ini gak gentar menghadapi serangan dari Trump. Sebaliknya, Presiden Amerika Serikat ini justru mulai melunak dan meminta Cina untuk menghentikan serangan. Trump juga kewalahan menghadapi situasi gak terkendali di Timur Tengah. Negeri Paman Sam terus mendapatkan serangan keras dari berbagai kelompok pejuang. Sebut saja seperti Houthi Yaman yang terus-menerus memberikan pukulan bagi Amerika Serikat. Baru-baru ini, kapal perang milik Amerika di Laut Merah mendapatkan serangan brutal dari Houthi. Kelompok asal Yaman ini menggunakan drone untuk membombardir negeri Paman Sam. Yahya Saree selaku juru bicara Houthi berjanji akan terus melakukan serangan menghancurkan kekuatan Amerika. Operasi angkatan bersenjata akan terus berlanjut dan melawan musuh bernama Amerika dengan menargetkan kapal perangnya di wilayah operasi perang. Janji Saree. Houthi menganggap Amerika Serikat sebagai aktor utama hancurnya stabilitas Timur Tengah. Alhasil serangan demi serangan sukses memukul mundur Amerika Serikat dari tanah Timur Tengah. Buktinya, negeri Paman Sam baru saja menarik 1.000 pasukannya dari wilayah Suriah. Hari ini Menteri Pertahanan mengarahkan konsolidasi pasukan Amerika Serikat dari Suriah ke lokasi tertentu. Proses yang disengaja dan berdasarkan kondisi ini akan mengurangi jejak Amerika Serikat menjadi kurang dari 1.000 pasukan dalam beberapa waktu mendatang. Ucap juru bicara Pentagon Sean Parnell. Semakin ketakutan dengan Iran hingga tinggalkan Israel. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat di Timur Tengah semakin menjadi besar. Kali ini negeri Paman Sam mulai mendapatkan tekanan besar dari Iran. Negeri para mullah kabarnya sudah mulai memperkuat industri nuklir miliknya. Keberadaan teknologi ini mulai mengancam posisi dari Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia. Trump sempat melarang Iran untuk punya senjata nuklir dan mengancam akan memberikan sanksi. Namun gak lama setelah itu, Trump justru mulai melunak. Donald Trump kabarnya sudah memerintahkan untuk melakukan perundingan dengan Iran. Trump bersama delegasi Iran akan melakukan pertemuan di Roma sebagai wilayah netral. Perundingan ini malah membuat Israel merasa geram kepada Amerika Serikat. Pasalnya, bangsa Zionis menganggap negeri Paman Sam mengkhianati kerjasama mereka. Padahal Israel selalu mengancam Iran dengan menggunakan nama Amerika. Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan Donald Trump malah membuat negeri Zionis bak menjilat ludahnya sendiri. Gak ingin malu, akhirnya Israel berencana untuk menyerang Iran sendirian. Kalangan keamanan Israel percaya bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi terlemahnya secara internal, namun semakin dekat untuk memiliki senjata nuklir yang menurut penilaian Israel membutuhkan tindakan militer yang tegas dalam beberapa bulan ke depan. Tulis Al Jazeera. Bahkan parlemen Israel juga mulai khawatir dengan Trump yang berupaya untuk menandatangani perjanjian dengan Iran. Hal ini dinilai akan semakin membahayakan posisi negeri Zionis di Timur Tengah. Dapatkan kaos dalam singlet murah meriah. Dengan 100.000 kamu sudah bisa dapat 4 kaos. Cek link di bawah ini. Kecaman keras akibat kebijakan konyol Trump. Kebijakan tarif Donald Trump mendapat kecaman dari seluruh penjuru dunia. Berbagai pihak kesal bukan main dengan tindakan politikus asal Partai Republik ini. Pedro Sanchez memperingatkan Trump jika kebijakannya akan mengancam ekonomi Uni Eropa.
Kami akan membela kepentingan kami ketika ekonomi kami diserang dengan tarif yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dan merupakan ancaman terselubung terhadap kedaulatan ekonomi kami, ungkap Perdana Menteri Spanyol tersebut. Bahkan kebijakan tarif ini mendapat sindiran halus dari Keir Starmer. Perdana Menteri Inggris ini menyebut Amerika harusnya kompak menjaga persatuan dengan sekutu-sekutunya. Dunia sudah semakin berbahaya dan persatuan dengan sekutu-sekutu kita sudah semakin penting. Ekonomi yang stabil serta keamanan nasional sudah masuk rencana strategis saya, dan kedekatan Amerika Serikat Inggris sangat vital dalam mencapai hal itu. Kecaman terhadap kebijakan tarif Trump bahkan datang dari sekutu politiknya sendiri. Pasalnya, Giorgia Meloni menyebut Trump melakukan blunder dengan kebijakan tarif. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan tujuan menghindari perang dagang yang pasti akan melemahkan Barat dan menguntungkan pemain global lainnya, ungkap Meloni. Hal serupa kembali diungkapkan Perdana Menteri Italia tersebut saat Trump berkunjung ke Roma. Politisi 48 tahun ini menegaskan Amerika dan Eropa harus bekerja sama di bidang ekonomi. Meloni bahkan mendesak Trump mengubah arah kebijakannya agar lebih adil bagi Uni Eropa. Saya berusaha bekerja untuk memastikan bahwa perdagangan antara Amerika Serikat dan Eropa saling menguntungkan, adil dan timbal balik, ungkap Meloni. Ekonomi tambah hancur akibat Indonesia-Cina. Kebijakan tarif Donald Trump juga membuat ekonomi Amerika Serikat makin terguncang hebat. Sebut saja pasar saham yang langsung melesu akibat penerapan tarif impor tersebut. Bahkan indeks saham S&P 500 sempat mengalami penurunan drastis. Pasalnya, valuasi saham tersebut menurun sebesar 4% setelah diumumkannya kebijakan tarif. Penurunan tajam juga dialami indeks saham lainnya yakni Nasdaq Composite. Diketahui saham di bursa Nasdaq turun 5% di awal meletusnya perang tarif Trump. Gak heran penurunan indeks saham ini juga berdampak pada perusahaan raksasa Amerika. Sebut saja Nike yang kehilangan valuasi sahamnya hingga 14%. Perusahaan teknologi asal California ini bahkan harus kehilangan gelar perusahaan paling berharga di dunianya kepada Microsoft. Di lain sisi, Cina juga terus menghantam industri Amerika sebagai serangan balasan tarif Trump. Buktinya, negeri tirai bambu juga mulai memboikot industri milik Paman Sam. Xi Jinping mendesak seluruh maskapai penerbangan Cina berhenti ambil pesanan dari Boeing. Gak heran perusahaan penerbangan asal Seattle ini rugi besar akibat kebijakan tersebut. Sebab masih ada 130 unit pesawat Grace dari Boeing yang belum diantar ke berbagai maskapai asal Cina. Salah satunya adalah pesawat Boeing 737 MAX yang batal diambil Xiamen Air. Perlawanan yang dilakukan Cina membuat Indonesia berani menantang Amerika Serikat. Pasalnya tanah air mengajukan negosiasi tarif kepada Paman Sam. Kami berterima kasih kepada Sekretari Lunik yang memberikan kesempatan melakukan negosiasi tarif dan menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berimbang, ungkap Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Keripik ubi Ganepo sangat cocok dan nyaman menemani waktu santai kamu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Amerika Serikat yang sedang kacau balau di berbagai sektor. Gimana pendapat kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?